Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo Bapak Marsiono SPD, yang kami hormati PLT Kasubag Tata Usaha Bapak Agus Sutanto SPD, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sidoarjo yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Sebelumnya akan saya bacakan dahulu susunan acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan 10 dalam rangka visi dan misi prakarsa perubahan sekolah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga doa, acara keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima adalah paparan materi oleh calon guru penggerak, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Harjanti SPD. Kepada Ibu Nur Harjanti dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah doa kepada Bapak Kahir Nurbasis SPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, dan untuk guru-guru kita, bagi yang beragama
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbilan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan kasiran wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pada hari yang sudah berkumpul di ruang ini untuk kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Namun sebelum kita memasuki materi pemaparan materi hari ini, akan saya sampaikan dulu pantun. Siang gini paling asik minum kopi cap luwak mini. Lebih asik minumnya dengan snack cilok gula-gula. Ibu Bapak, selamat bergabung di ruangan ini. Semoga Ibu Bapak semua selalu sehat, bahagia, dan menyala. Amin. Menyala, rekan-rekan sejawatku. Dan juga ada tambahan sedikit untuk kata-kata hari ini. Saya ambil dari Raden Ajeng Kartini, yang ini adalah sangat memotivasi kita. Apalagi ini juga baru aja kita memperingati Hari Kartini bulan April kemarin. Jangan kau katakan saya tidak bisa, tetapi saya mau. Dan ini sudah terbukti kami yang di sini melewati rasa mengalahkan diri untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Diawali dengan ragu-ragu, pesimis, tapi saya mau. Sampai hal yang di situ aturan kami tabrak pun, yaitu usia. Di situ sebenarnya ada batas usia, dan waktu itu juga kami, salah satu dari kami tidak direkomendasi oleh kepala sekolah karena faktor usia, memang peraturan. Namun dengan mungkin regulasi yang baru dan juga mungkin kekuatan juga dari kami, maka kami mencoba dan akhirnya lolos. Pada itu yang saya hormati, mengikuti yang seperti ini seleksi ya, kita harus optimis, jangan putus asa, berniatkan untuk selalu belajar sepanjang hayat. Untuk kegiatan hari ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Dan ini hanya akan melengkapi dari dua rekan saya calon guru penggerak yang sudah disampaikan tadi, yang semua sudah masuk di situ. Maka saya hanya akan melengkapi saja. Next, Ibu. Kemudian yang akan dicapai yaitu positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Tadi dikatakan bagaimana? Kuncinya cuma satu, kolaborasi, komunikasi dan
Berikutnya, membangun budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Lanjut Ibu. Lanjut. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter pada anak yang jelas karakter baik, nilai-nilai baik, atau juga kalau di situ tadi di awal disampaikan adalah nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, tujuan akhirnya adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri. Anak itu memahami perilakunya sendiri, baik atau salah, benar atau salah, patuh atau melanggar. Anak itu akan memahami. Selanjutnya, mengambil inisiatif. Oh, saya salah. Apa yang harus saya lakukan? Berikutnya adalah menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Kalau saya melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka konsekuensinya adalah saya bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan? Ya sesuai dengan konsekuensinya yang sudah disepakati. Berikutnya yang terakhir adalah maksudnya apa sih? Menghargai diri. Sebenarnya Bapak Ibu, saya juga baru terbuka. Disiplin selama ini bagi kita anak-anak itu kesannya itu strict, kesannya itu keras. Disiplin itu harus patuh, tidak. Ternyata di balik hakikatnya disiplin ada itu menghargai dirinya sendiri, nguwongke awake dhewe. Artinya apa? Kalau anak itu sudah disiplin, teratur, iso ngopeni awake dhewe, dia akan berharga untuk dirinya sendiri, berharga untuk lingkungannya, berharga di depan temannya, berharga di depan para guru. Dan maksudnya disiplin seperti itu. Lanjut Ibu. Contoh, ini campuran ya materi saya. Contoh di situ pernyataan sikap hadiah membuat anak lebih semangat belajar. Benar atau salah Ibu? Boleh Pak bebas. Nanti akan tahu solusinya. Nah, satu sikap dulu Bapak Ibu. Hadiah membuat anak lebih semangat. Menurut Bu Endang, satu sikap mau? Salah. Mungkin? Iya. Bu Risita, hadiah membuat anak lebih semangat? Bisa. Ya. Namun paradigma yang baru yang berasal dari kebijakan pemerintah yang diregulasikan, yang kita sosialisasikan adalah penghargaan. Ternyata itu sudah banyak, penghargaan itu menghukum. Maksudnya apa? Ternyata anak itu akan tergantung dengan hadiah, dan itu tidak akan lama. Jadi dia tidak akan bersemangat melakukan sesuatu, tidak akan semangat mendisiplinkan diri. Karena apa? Jika tidak diberi. Bapak Ibu yang terhormat, izinkanlah saya di sini akan mendiseminasikan aksi nyata khususnya untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk budaya positif ini memiliki 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Lanjut. Capaian umum, apa sebenarnya tujuannya dari modul 1.4 ini tentang budaya positif? Yang pertama adalah memahami budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Yang ketiga, membangun budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini ketiga-tiganya adalah cenderung berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut. Kemudian, apa definisi dari budaya positif?
khususnya budaya positif yang ada di sekolah. Maka di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif yang dapat dan juga berpihak pada murid, yang dapat mengembangkan murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Intinya adalah murid-murid akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, disampaikan di situ bahwa seorang pendidik ibaratnya adalah seorang petani yang di situ merawat tanaman padi. Jadi tanaman padi adalah murid-murid kita, kemudian kita sebagai pendidik adalah petaninya. Maka di situ petani tugasnya apa? Maka memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama. Kemudian diharapkan tanaman atau padi tersebut tumbuh bagus dan bisa memanen hasilnya maksimal. Itulah tugas kita. Maka pendidik di sini adalah merawat murid sesuai dengan potensinya, menumbuhkan, mengembangkan bakat-bakat murid sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kemampuannya, sehingga murid diharapkan akan menjadi orang yang hebat, tangguh. Kemudian juga dia akan bisa selamat dan bahagia, bisa hidup sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alaminya. Lanjut. Beberapa budaya positif yang ada di SMA Sidoarjo banyak. Di sini salah satunya adalah menyambut dan menyapa murid. Hal ini dilakukan di hari pagi sebelum pukul 7. Biasanya dilakukan oleh beberapa guru piket harian, kemudian juga dibantu oleh tim dari OSIS. Nama timnya adalah tim SPT 2K. Cenderung di sini adalah untuk menertibkan ketertiban siswa. Apa yang kita lakukan di situ? Tujuannya adalah membentuk di situ sebagai bentuk dari rasa menghargai murid, menghargai siswa. Yang kedua, untuk menertibkan siswa. Di antaranya adalah kita memantau siswa itu terlambat atau tidak, bagaimana seragamnya, lengkap atau tidak, bagaimana kendaraannya. Bapak Ibu, luar biasa dampaknya. Hal ini bisa dirasakan baik dari pihak murid maupun pihak guru, dan juga pihak sekolah. Karena apa? Di pagi hari saat anak sudah bangun sampai di sekolah, ada yang menyapa. Dari situ saya sendiri bisa merasakan ada humanisme, ada nilai kemanusiaannya di situ, ada human being, ada dimanusiakan. Kita bayangkan jika ada anak datang, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengajak bicara, entah. Tapi di sini di SMA Sidoarjo pagi itu hal yang sangat menyenangkan. Di bawah sinar matahari, hangat matahari, kemudian biasanya Bapak Ibu guru menyapa, ya kan? Yang antar siapa Mas? Ada yang biasa diantar. Yang antar tadi siapa Mbak? Sudah sarapan belum tadi? Kalau dia biasanya sudah. Yang masak siapa tadi? Ibu. Hebat ya ibu kamu, dan lain sebagainya. Di situ ada fotonya juga, salah satu murid kami. Lanjut. Berikut ini foto-foto kami Regu Piket Senin sampai Jumat, selalu ada. Dan kita di situ pihak guru juga menanamkan pandangan yang positif terhadap murid-murid, memandang guru itu sebagai sesuatu yang positif. Ya. Ini loh orang tuamu di sekolah, menyambut hangat yang seperti itu. Lanjut Mbak. Budaya positif yang kedua yaitu sholat duha dan juga Jumat PTA. Sholat duha biasanya dilakukan atau dijadwalkan pada kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap hari untuk
dampaknya luar biasa. Kenapa kita mengambil sarapan yang kelihatannya sepele? Karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Sebelum sholat duha, sebelumnya juga diadakan sosialisasi apa itu sholat duha, bagaimana caranya. Jadi anak tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Diharapkan ada motivasi intrinsik yang tumbuh di dalamnya. Bagaimana dengan anak-anak yang non-muslim? Untuk anak-anak yang non-muslim tetap kita fasilitasi. Di situ biasanya silahkan Anda beribadah di pagi tersebut sesuai dengan keyakinan Anda, atau paling mudah kadang kita menyampaikan silahkan ya Anda baca kitab suci Anda, ya seperti itu. Kemudian ada Jumat BTA. Jumat BTA biasanya dikhususkan untuk siswa putri, karena di situ sebenarnya untuk hari Jumat siswa putra itu sholat Jumat di masjid. Daripada tidak ada kegiatan apa-apa, maka diputuskan di sekolah anak putri berkegiatan membaca Al-Quran usia muslim, baca tulis Al-Quran. Sementara ini hanya baca, dan sifatnya adalah asistensi atau mentoring. Yang sudah lancar membimbing atau menyimak, yang belum lancar atau mengajari. Tetap ada di antara murid-murid kami itu yang tidak lancar membaca Quran, itu ada. Bahkan kita mulai dengan Iqra dan juga surat-surat pendek. Bagi yang sudah lancar, maka saling menyimak. Semoga dengan diberlakukannya kegiatan budaya positif yaitu Jumat BTA ini akan menjadikan keberkahan untuk semua warga sekolah, dan juga di sini juga akan tumbuh. Ya, semoga ada rasa tumbuh motivasi dari dalam, khususnya untuk menjadi orang yang religius. Maka kita lihat ada buktinya di situ, itu masjid kami, saat digunakan untuk sholat. Lanjut, Mbak. Ini foto-foto kami ketika diadakan Jumat PTA, biasanya ada di kelas. Ya. Yang penting asal anak itu sudah melaksanakan kegiatan, anak kami persilakan boleh. Ya. Bonus waktu sisa adalah bisa pergi ke kantin, mungkin ngobrol, mungkin main HP-nya atau bercanda, boleh. Lanjut. Saya akhiri untuk budaya positif. Kita lanjutkan untuk budaya positif yang kedua. Budaya positif yang kedua yaitu pada topik disiplin positif, spesifik pada membuat keyakinan kelas. Lanjut, Mbak. Apa itu keyakinan kelas? Suatu kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh kelas untuk dilaksanakan bersama guna membumikan budaya baik agar kelas menjadi aman, nyaman, dan membahagiakan bagi seluruh penghuninya. Harapannya adalah kelas itu nyaman, aman untuk kegiatan belajar dan mengajar, sehingga dengan aman dan nyaman setiap siswa akan bisa senang atau nyaman belajar, sehingga akan memaksimalkan potensinya. Lanjut. Latar belakang keyakinan kelas. Terbentuknya disiplin positif yang melibatkan semua warga kelas, terlebih kepada murid yang tentunya butuh pola kebiasaan. Pola kebiasaan harus ditanam, diawali dengan diciptakannya atau disepakatinya keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama para warga kelas. Penerapan disiplin positif di kelas maupun di lingkungan. Guru harus melakukan kolaborasi baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, guru, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Berharap akan tertanam disiplin positif dalam diri muridnya sebagai nilai-nilai karakter, profil pelajar Pancasila bisa berkembang dengan baik. Lanjut. Tujuan dari keyakinan kelas. Ya, kami berharap dengan saya diseminasikan ini, maka di kelas-kelas yang lain yang belum ada keyakinan kelasnya nanti bisa dibuat. Tujuannya adalah satu, mendidik siswa untuk berperilaku baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah.
Yang kedua, mendidik siswa agar bersifat jujur dan berperilaku. Yang ketiga, menanamkan sifat mandiri dan kreativitas siswa. Yang keempat, menanamkan sikap saling menghargai dalam suatu diskusi. Lanjut. Capaian, apa yang ingin dicapai di akhirnya tentang bila kelas itu memiliki keyakinan kelas, yaitu terciptanya suatu kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kelasnya intinya aman dan nyaman untuk kegiatan belajar. Lanjut. Kegiatan pelaksanaannya dibuat oleh murid didampingi oleh guru. Tahap pembuatannya untuk menciptakan budaya positif di kelas. Lanjut. Prosesnya yang pertama adalah adanya sosialisasi dari guru tersebut, baik sebagai guru mata pelajaran maupun guru wali kelas boleh. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok atau perancangan. Yang ketiga, pembuatan keyakinan kelas dan karya siswa. Kenapa di sini memakai karya siswa? Biar terlihat bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana sesuatu itu dibuat itu lebih artistik, lebih indah. Jadi saat melihat itu ada semangat. Ya, di samping nilai-nilai tersebut harus tertanam. Yang keempat, penataan keyakinan kelas dan karya siswa. Ditata sebagus mungkin, semua bisa fokus, ditambah dengan pernik-pernik karya siswa sebagai motivasi. Ini foto keyakinan kelas di kelas kami, di kelas 1F. Di model seperti ini, kalau ini memang ya nggak kelihatan, padahal sini terlihat. Di sini ada jujur, kemudian santun, kemudian sopan, kemudian tanggung jawab, ramah, dan lain sebagainya. Modelnya seperti itu. Besar. Lanjut. Dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Di situ yang itu sosialisasi keyakinan kelas. Waktu itu dipimpin oleh saya karena saya walinya. Saya menawarkan di situ, saya mengajak, menuntun siswa membuat keyakinan kelas. Di situ juga ada murid yang maju, berarti merangkum nilai-nilai apa yang akan kita tanamkan di kelas tersebut. Lanjut. Ini kegiatan pembuatannya dirancang sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ada diskusi merancang, kemudian juga ada pembuatannya. Lanjut. Ini penataan, agak naik lagi, mungkin ada tulisannya di situ. Ini penataannya, ya, dinaikkan lagi coba. Ya ini. Bawahnya. Lanjut. Penataan, ya, anak sendiri yang menata. Ya. Waktu itu mau menata juga berdiskusi. Bagusnya di tengah, bagusnya di pinggir. Seperti itu. Dilanjutkan. Nih, di kelas saya ada pembiasaan. Keyakinan kelas diucapkan. Karena apa? Jujur dalam diri saya ada kekhawatiran. Kalau tidak pernah diucapkan, mungkin tidak pernah terbaca, mungkin tidak pernah masuk ke dalam mata, otak dan hatinya. Hanya sekedar tulisan aja mungkin tidak terlihat, tidak terbaca. Karena anak sekarang kan fokus pada HP, fokus pada mungkin mapel yang banyak. Maka di situ setiap saya masuk di jam saya, pelajaran saya harus mensisakan waktu sedikit untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas saya. Maka di situ diucapkan dengan bergerak juga, dengan penuh semangat. Saya jujur, saya bertanggung jawab, saya ramah, saya sopan. Yang seperti itu, biar anak juga ingat. Maka di sini adalah pembiasaan. Lanjut. Ini ada
umpan balik, bagaimana setelah ada keyakinan kelas? Yang seperti itu ada anak-anak yang baru menulis keyakinan kelas. Dilanjutkan. Ini umpan baliknya yang sudah tertulis. Lanjut. Refleksi. Sejak awal ada kegiatan keyakinan kelas, terkhusus untuk yang subjeknya murid, tergambar dengan jelas hal-hal positif, baik untuk murid maupun untuk guru pembimbing. Murid terlihat antusias saat mengikuti kegiatan keyakinan kelas, apalagi saat mereka tahu tujuan dari keyakinan kelas ini. Selama proses pembuatan keyakinan kelas, murid terlihat karakter-karakter baik yang muncul seperti kreatif, gotong royong, dan bertanggung jawab. Besar harapan keyakinan kelas ini akan tertanam dan menetap menjadi karakter baik dan kebiasaan, sehingga murid akan menjadi insan yang berkepribadian baik sebagai pribadi individu maupun sosial. Murid-murid dengan pribadi yang baik akan terkumpul dalam suatu komunitas atau kelas, akan menjadikan kelas itu aman, nyaman, yang akan memperlancar kegiatan pembelajaran yang maksimal. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau di situ murid-murid yang memiliki kepribadian baik terkumpul dalam suatu komunitas, terkumpul dalam suatu kelas, terkumpul dalam suatu sekolah, saya yakin akan tumbuh generasi-generasi yang baik, yang hebat. Hebat tidak hanya untuk diri, tapi hebat untuk semuanya. Lanjut. Salam dan bahagia. Itu aja dari kami. Tidak ada, Bu. Baik, Kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Persiapan video berikutnya. Ibu Bapak, dengan video ini semoga Ibu Bapak lebih jelas. Kemudian untuk 5 posisi kontrol ini terkait dengan segitiga restitusi. Biar kita orang jadi gen podo konconi. Ketika Ibu Bapak ya mendengar kata-kata restitusi atau segitiga restitusi dengan harapan aku tahu, aku yo rodok mudeng atau saya paham. Ya, biar nggak ragu-ragu, walaupun setelah kita mungkin ya di pinggiran tapi kita paham. Oke, saya ulang aja untuk restitusi dulu. Restitusi adalah proses mengembalikan murid kepada posisinya dengan nyaman. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan berkarakter kuat. Hal ini terkait dengan ketika murid membuat kesalahan dan bagaimana cara menanganinya. Maka di sini spesifik pada segitiga restitusi, karena memang segitiga. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dengan video ini semoga nanti akan lebih paham. Saya ulang, berarti kalau murid itu membuat kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Berarti ya? Siapa Pak? Ini.
Bu Nari baru mengecek kehadiran, ternyata Risma tidak hadir tanpa pemberitahuan. Semoga dengan salah satu kasus yang pertama, kasus ini Bapak Ibu paham tentang segitiga restitusi. Sambil nyanyi ya Ibu, saya minta tolong meneruskan refleksi untuk hari ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan sejujur-jujurnya. Kemudian kalau sudah, nanti minta tolong ditempel di sini sebagai bentuk refleksi kegiatan hari ini. Apa yang Ibu dapatkan, apa yang Ibu rasakan sejujurnya.
Walaupun saya mengalami keyakinan keras, saya tetap merasa dihargai dan dihormati. Saya mau bertanggung jawab atas kesalahan saya sendiri. Saya tetap mempercayai percaya diri untuk kembali bertumbuh dari teman-teman saya. Nanti kalau udah pernah diselot gitu bisa latihan tersebut biar tempelannya itu terus tarik lagi lah ya diselot penuh tulisan. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak, video tadi mengakhiri pemaparan materi dari saya, yaitu 5 posisi kontrol. Namun sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mohon untuk refleksi kegiatan hari ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan, silahkan ditulis di stikernya, kemudian ditempelkan di depan. Itu aja dari kami. Segala kekurangan dari kami saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 yang ada di SMA Negeri 1 Sidoarjo tentang budaya positif. Semoga pemaparan ini tadi bisa menjadi tambahan wawasan, pencerahan, motivasi kepada kita semua untuk melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya, dengan berbagai permasalahannya, sehingga peserta didik bisa berkembang dengan baik dan maksimal sesuai dengan kodrat zamannya. Demikian tadi Bapak Ibu acara diseminasi aksi nyata budaya positif guru penggerak angkatan 10 telah berjalan dengan lancar dan semoga barokah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai pembawa acara, bila ada tutur kata yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.